Hello, I'm back. Ya oke, di hari ke-22 di Kata Bubu Acting Sprintil Podcast yang masih ikutan 30 hari bersuara bareng The Podcaster Indonesia. Jadi ini adalah episode tantangan dari 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Hari ini mau cerita tentang manipulasi. Apa sih manipulasi? Coba ya, sebentar ya. Saya cari ide dulu ya guys. I'll be back. Hello, balik lagi di Kata Bubu Acting Sprint Podcast. Ya, masih di 30 hari bersuara di hari ke-22. Aduh, ngomongin soal manipulasi ya. Manipulasi tenaon sih ya, gitu ya. Hati-hati sih, saya mah mau mengingatkan kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya, hati-hati sekali ya, zaman sekarang teh sudah canggih, segala macam saja bisa dimanipulasi. Apa sih manipulasi? Ya dibikin-bikin ya, kayak proses direkayasa, bisa ditambah, bisa disembunyiin, bisa dihilangin, bisa dikaburkan, dan bisa juga ya macam-macam ya. Apa aja sih yang bisa dimanipulasi? Ya banyak lah ya. Salah satunya adalah foto misalnya ya. Ada foto yang bisa ada istilah itu digital imaging gitu ya, istilah yang digunakan untuk teknik manipulasi foto ya. Misalnya mau gabungin foto, mau dicakep-cakepin, mau ditambah efek, atau mau gampang sekarang mah ya, ada Photoshop, terus ada macam-macam, apalagi dengan banyaknya aplikasi dan web, halaman web yang punya artificial intelligence ya. Jadi ya makin canggih lah dan gampang banget sekarang mah. Kalau zaman dulu mau ngedit foto, digabungin dulu foto harus pakai Photoshop, sekarang sih di aplikasi lain juga banyak gitu ya dan mudah banget. Jadi ya sebenarnya sih cuma mau mengingatkan saja kepada ibu-ibu ya yang kadang-kadang kan ngakunya gaptek nih, saya nggak ngerti gini-gini gitu-gitu ya. Jadi kadang-kadang mudah percaya gitu sama foto yang dilihat di sosial media, yang dikirim ke WhatsApp atau ke WhatsApp grup gitu ya. Foto dan video juga sekarang bisa ya dimanipulasi video, padahal itu videonya apa, terus digabungin jadi apa. Misalnya kayak dengan teknologi yang zaman sekarang ini bisa misalnya tiba-tiba ada orang lagi jalan-jalan di mana misalnya pinggir pantai gitu ya, terus tiba-tiba ada hiu loncat gitu, atau misalnya dia lagi ngambil foto lagi di misalnya kebun binatang gitu, terus tiba-tiba ada binatang yang loncat. Nah, itu kan sebenarnya palsu gitu, tipu ya, dimanipulasi fotonya atau videonya. Tapi ya masih banyak aja sih yang percaya gitu ya. Ada gitu deh, apalagi zaman sekarang nih, sekarang lagi musim-musimnya pilpres ya, banyak banget deh foto-foto beredar di luar sana yang belum tentu itu asli gitu ya. Belum tentu itu eee, bisa jadi direkayasa, bisa jadi dimanipulasi fotonya atau videonya gitu ya. Makanya berhati-hatilah ya wahai wanita-wanita Indonesia. Gitu guys kali ya yang bisa saya ceritain tentang manipulasi. Terus apalagi ya, oh ya zaman sekarang juga hati-hati tuh ya, untuk nerima telepon dari orang ya, nerima telepon dari orang yang nggak kita kenal ya. Saya sih males ya, maksudnya kalau nggak kenal nomornya tuh jarang banget ya diangkat gitu. Buat telepon aja jarang, apalagi yang tiba-tiba video call gitu. Ih, siapa coba video call?
saya agak nggak nyaman sebenarnya kalau ada orang video call yang terutama misalnya orangnya tuh, nggak begitu akrab gitu ya, atau, video call tapi ya kalau nomornya nggak dikenal terus tiba-tiba video call ya nggak mau banget diangkat gitu, soalnya serem ya, siapa kita nggak tahu gitu kan. Paling enggak misalnya ada ininya lah kalau mau nelfon atau mau video call gitu misalnya izin dulu gitu via WhatsApp ya it's okay kalau gitu. Tapi kalau tiba-tiba nelfon saya nggak kenal juga siapa gitu ya males ah, dan itu ternyata memang harus diwaspadai tuh guys ya, terutama para wanita, hati-hati ya. Banyak kasus pemerasan itu ya dari video call itu. Jadi misalnya dia ada yang mengirim video call gitu ke siapa gitu ya, terus nanti, di-screen capture gitu fotonya pada saat nerimanya, terus nah itu dijadikan, bahan untuk memeras korbannya gitu. Jadi ya hati-hati saja ya semuanya, teman-teman Q. Pokoknya tetap waspadalah waspadalah lah gitu, karena sekarang apa-apa bisa dimanipulasi gitu ya. Oke, terusnya lagi, mmm paling sebel gak sih? Oh satu lagi nih, ada nih yang paling sebel soal manipulasi alias, apa ya, punya nggak sih kalian ya ibu-ibu, mungkin dalam satu grupnya gitu ya, di satu grup WhatsApp atau di grup, school committee atau di grup ibu-ibu arisan gitu, pernah nggak ada temen yang sangat manipulatif gitu ya, yang apa sih, hobinya tuh kayak poci-poci gitu kalau saya mah nyebutnya ya, eee seolah-olah itu, eee, maksudnya itu apa ya, ada maksud terselubung lah ya gitu gitu. Jadi kayak, atau gayanya mempengaruhi seseorang gitu ya, atau ciri-ciri orang yang manipulatif gitu ya. Dia melakukan tindakan itu supaya dia memperoleh satu tujuan gitu dan mempengaruhi emosi dan mental orang lain gitu ya, ada nggak sih temen yang kayak gitu? Ada ya? Seolah-olah, minta bantuan tapi habis itu entar triki-triki, banyaklah itu sering terjadi dalam, dunia pertemanan dan di kota-kota besar. Dimanapun ada ya, jadi harus berhati-hatilah yang dengan namanya manipulasi dan orang-orang yang manipulatif itu ya. Bisa aja kita maksudnya menolongin, tapi tahu kita yang jadi ketempuhan gitu ya. Jadi kita yang mau bantuin malah kita yang jadi, korban, dikerjain sama temen itu ya kan. Jadi ya begitulah wahai teman-teman semuanya soal manipulasi dan manipulatif ya. Baiklah, jangan kemana-mana deh, besok datang lagi ke Things Perintil Podcast kata Bubu, soalnya besok juga balik lagi dan, masih ikutan tantangan bersuara. Jadi, untuk sekarang segini dulu kali ya, cukup sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi besok, bye now. Irake kata Bubu, pamit dulu.